Selamat datang di MTS 5 Negeri Ciamis. Welcome to MTS 5 Ciamis yang posisinya berada di Dusun Mandaladiri, Desa Cisontrol, Kabupaten Ciamis. Insyaallah situasinya, kondisinya sangat representatif, sangat kondusif untuk pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kepala MTS 5 Ciamis yang menjadi madrasah hebat dan bermartabat. Kemudian dengan moto madrasah unggul dalam prestasi, tangguh dalam kompetensi, dan santun dalam budi pekerti. Program-program yang sudah berjalan di MTS 5 ini, yang pertama ada kelas keagamaan. Kita mengharapkan dengan program tersebut bisa mewujudkan siswa dan siswi yang tafakuh fikih. Yang kedua, ini bilingual sudah dilaksanakan sejak dari dulu, namun terkendala dengan berbagai hal. Salah satunya adalah pandemi, dan insya Allah pada tahun ini juga kita melanjutkan untuk melaksanakan program sehingga ke depan siswa-siswi kita memiliki kemampuan ataupun memiliki dasar untuk berkomunikasi bahasa nasional, kemudian bahasa regional ataupun bahasa internasional. Kemudian program tarbiyah juga tadi sudah kita persiapkan. Tentu saja diharapkan ini bisa berjenjang. Ketika di madrasah di ibtidaiyahnya sudah ada program, mungkin anak sudah kompeten dengan program sebelumnya. Harapkan di sanawiyah ataupun biaya ini merupakan program lanjutan dan penyempurnaan dari program tarbiyah. Yang berikutnya ada kegiatan yang termasuk ke dalam wilayah kelas olahraga. Dan coba kita berikan ruang bisa mengembangkan apa yang sudah menjadi potensi. Kita programkan untuk membuat klub-klub di bidang olahraga, salah satunya untuk dilaksanakan di madrasah ini, sekaligus kita membuat seleksi melalui SSB. Kemudian ada kelas MIPA. Kelas MIPA pada intinya kita mempersiapkan potensi-potensi peserta didik yang tentu saja dengan potensi di kelas MIPA tersebut kita selalu rutin dengan mengikuti kegiatan kompetisi di tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional. Kemudian tidak lupa juga di kegiatan-kegiatan yang lainnya kita ada pembiasaan. Pembiasaan ini sudah hampir sama di seluruh madrasah. Diawali dengan hadir di madrasah, dilaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kultum, kemudian sholat duha, ada kegiatan sholat berjamaah, dan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati hari besar Islam. Ada yang namanya Maulid Nabi, kemudian ada yang namanya Isra Mi'raj. Kemudian kita juga programkan untuk kegiatan tahunan, kita melaksanakan kegiatan Khatmul Quran. Dan dengan seluruh program yang kita persiapkan, ini merupakan jawaban bagi kami untuk bagaimana mempersiapkan generasi emas di masa yang akan datang menjadi generasi yang berkah untuk dirinya, untuk nusa, untuk bangsa, dan ini sekaligus bermanfaat untuk kehidupan seterusnya. Ya baiklah, ini tanaman hias yang untuk mendukung kegiatan Adiliyah Madrasah dan ditugaskan kepada anak-anak masing-masing untuk membawa tanaman hias. Ada juga yang membawa tanaman toga. Tanaman toga adalah tanaman obat keluarga dan kami pasang di bagian belakang sekolah. Dan untuk taman-taman ini kami pasang untuk tanaman hias semuanya. Kemudian selain itu juga kami punya program hidroponik, namun mohon maaf, ini hidroponik ini menggunakan media tanam dengan gelas kecil yang dilubangi, kemudian dikasih dialas, nanti di bawahnya ada air,
dan nanti tumbuh untuk penanaman sayuran, bisa kangkung, bisa selada bokor, bisa selada air. Dan waktu tumbuhnya bisa mencapai 30 hari. 30 hari sudah bisa dipanen dan bahkan sudah bisa dijual ke masyarakat, ke lingkungan atau kepada guru-guru yang ada di sini. Nah, ini hidroponik ini biasa ditanam dan ini juga sebagai penunjang pelaksanaan penilaian Adiwiyata Madrasah. Kami sediakan tong sampah ada 3 warna, ada warna hijau, ada warna kuning, warna merah. Untuk tong sampah warna hijau sebagai tempat sampah organik, dan ini sebagai tempat sampah anorganik warna kuning. Dan untuk warna merah adalah tempat sampah yang bisa didaur ulang atau juga bisa digunakan tempat sampah yang berbahaya, misalnya bekas-bekas kaca atau bekas-bekas apa yang tidak bisa didaur ulang. Ini disimpan di tong sampah yang berwarna merah. Ini Bu, bagus sekali, ini berwarna-warni ya, cantik sekali. Ya, ini piu madrasah supaya kesannya lebih menarik, suasana pembelajaran anak lebih menyenangkan. Selain sehat di fisik juga harus sehat ke mata. Ya, salah satunya ini dengan pengecatan. Ini juga ada kolam pemanfaatan lahan sih sebenarnya, karena kita punya lahan yang tidak terlalu luas, sehingga tidak punya halaman juga yang mendukung untuk penanaman sayuran di atas media tanah, sehingga kami gunakan lahan yang seadanya ini untuk media tanam, sehingga tetap kami menghasilkan dan bisa membuat hidroponik. Selain itu juga kami bisa menanam peliharaan ya, salah satunya adalah kolam. Ini dulu ditanami lele, kemudian ditanami ikan mujair. Ini juga pemanfaatan lahan dan hasilnya bisa dikonsumsi oleh keluarga besar MTS atau juga bisa dijual ke masyarakat di lingkungan sekitar. Ini salah satu ruangan teknik informasi komputer di mana pembelajaran berbasis IT dilaksanakan di sini. Kami sudah melakukan pembelajaran berbasis IT dalam berbagai kegiatan, misalnya dalam pembelajaran sehari-hari, kemudian dalam kegiatan PAT, kemudian dalam kegiatan ujian madrasah. Ini biasanya karena kegiatan ujian madrasahnya sudah menggunakan berbasis daring, sudah menggunakan CBT e-learning, maka untuk siswa yang ada kendala dalam kepemilikan HP, kemudian juga kendala dalam HP-nya yang kurang support atau juga kendala sinyal, maka mereka dikondisikan untuk mengikuti PAT secara daring melalui aplikasi CBT di ruangan TIK, di ruangan komputer ini. Nah, ini salah satu juga piu madrasah yang berbasis lingkungan, di mana kami juga menyiapkan satu ruang yang memberikan unsur kesegaran, kesejukan, terbuka hijau. Ya, sehingga nampak hijau, kemudian juga selain indah, kemudian kesannya juga asri, kesannya juga bersih, juga kesannya mengandung manfaat. Kalau dikaji secara analisa kan ini mengandung bisa menyerap karbon dioksida. Hasil dari program kewirausahaan madrasah yang bergerak di bidang koperasi, dan alhamdulillah hasil kerja keras dari bidang kewirausahaan dari jenis koperasi, kami sudah memiliki satu jenis angkutan yaitu mobil sebagai sarana dan prasarana untuk transportasi berbagai kegiatan, bisa untuk angkut siswa atau untuk mobilisasi atau untuk alat-alat logistik yang berkaitan dengan kepentingan madrasah. Di koperasi ini ruangannya yang cukup kecil, tetapi pemanfaatannya cukup maksimal karena di sini selain juga koperasi dijadikan juga sebagai fasilitas kantin. Ada alat-alat tulis koperasi yang kewirausahaan yang dikembangkan oleh koperasi. Ada 2 jenis, yaitu ada koperasi jual beli dan ada koperasi simpan pinjam. Jual beli terdiri dari beberapa kebutuhan siswa mengenai alat tulis
atau juga buku-buku LKS, kemudian juga cemilan-cemilan, dan juga ada es krim, banyak bekerja sama dengan pihak-pihak luar. Ya, dari Yogu juga, dari es krim biasanya setiap minggu satu minggu 2 blok ya, pengiriman es krim ini. Tapi karena COVID berhenti Tapi dulu. karena COVID ya off lagi. Ada showcase juga, ini hasil kerjasama, penitipan, kepercayaan dari pihak Oh iya. pengusaha. Ya. Selamat datang di fasilitas olahraga di sekolah di Madrasah MTS 5. Ini lapangan untuk berbagai fungsi atau lapangan multifungsi, bisa dilakukan biasanya juga untuk kegiatan upacara, untuk kegiatan pramuka, untuk kegiatan olahraga tentunya. Kadang-kadang juga dilakukan atau dimanfaatkan oleh lingkungan masyarakat sekitar untuk volleyball, untuk futsal, dan untuk kegiatan lain. Bahkan untuk kegiatan ekstra kurikuler PMR juga bisa dilakukan di sini. Biasa dilakukan di sini. Selain lapang juga kami punya fasilitas sarana keagamaan. Salah satunya adalah musola atau masjid masjid at-tarbiyah. Ya. Bapak Kepala yang terdahulu memberikan nama sama-sama dengan masjid at-tarbiyah. Ini sebagai tempat aktivitas siswa untuk kegiatan pembelajaran keagamaan. Biasa yang kita lakukan adalah pertama kegiatan duha, sholat duha, kemudian kegiatan tadarus Al-Quran yang dilakukan secara bergilir tiap kelas, kemudian ada kegiatan sholat berjamaah setiap waktu sholat. Setelah waktu sholat ada kegiatan kultum, dan kegiatan kultum ini biasa dilakukan secara bergilir oleh pembina keagamaan, digilir setiap kelas. Jadi setiap kelas, setiap siswa akan mengalami dalam 1 tahunnya mendapat jatah untuk melakukan kultum. Atau juga kegiatan peringatan hari besar, misalnya Muharram, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan lain-lain. Di fasilitas laboratorium MTS 5 Ciamis, ini ruang koleksi alat praktek, ini juga ruang persiapan untuk guru mapel IPA dan petugas laboran serta kepala perpustakaan. Ini koleksi data-data atau alat-alat praktek IPA, alhamdulillah sih cukup lengkap, dan beberapa tahun belakangan laboratorium ini menjadi referensi untuk praktek IPA beberapa sekolah di wilayah Kabupaten Ciamis. Pengadaan ini alhamdulillah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ini bukan dibeli oleh madrasah, tapi bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah alat-alatnya sudah lengkap, pendataannya juga sudah lengkap, dan tentu dalam kegiatan sehari-hari, dalam kegiatan IPA cukup menunjang. Lengkap ya Bu ya. Alat listrik yang dibuat. tentang kerajinan prakarya dari hasil karya anak-anak. Ini
Ini ada sebagian saja yang saya diambil sampel, sebagian lagi ada di atas. Misalnya ini ada dari kardus, bahan kardus bekas. Anak-anak membuat kerajinan dan mengolahnya menjadi seperti ada minyak rumah seperti ini. Sebenarnya masih banyak sih, tapi berhubung sekarang kan pandemi ya, jadi tidak semuanya mengumpulkan, hanya kantor saja dokumennya. Ini yang tahun kemarinnya lagi. Iya. Dan ini ada dari kaleng bekas, kaleng bekas susu diubah menjadi tempat pensil. Dan ini untuk pernak perniknya terbuat dari pelepas pisang yang kering. Iya. Pelepas pisang kering dibersihkan lalu dililit sehingga seperti ini. Ya. Terus ini lagi. Kemudian ini ada bunganya terbuat dari kertas ini plastik bekas. Iya. Daripada dibuang jadi sampah, anak-anak lebih membuatnya sebagai kerajinan seperti bunga ini. Terus ini apa ya? Ya, ini juga sama plastik kopi